Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yadi Muhammad, driver online Depok. Nah, ini saya ada di TPP Masumi dan bertemu dengan Ustadz Alfian Tanjung. Kita sudah tahu lah siapa Ustadz Alfian Tanjung. Nah, kita mau ngobrol lebih dalam tapi cuman cuplikan-cuplikan aja karena nanti kalau kita panjang lebar bosan ya. Oke. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Ustadz, saya dengar-dengar nih Pak Ustadz masuk ke Partai Masyumi ini. Ada alasan apa nih Pak Ustadz? Dalam komposisi periode 2021 mengurus di tingkat nasional yang mungkin dikenal dengan DPP secara umum atau kami di pimpinan pusat atau pengurus pusat. Saya ada di wakil ketua umum yang membidangi ideologi dan dakwah. Begitu, Pak. Oke, tadi kan ada alasan nih, kayaknya ada masa lalu yang membuat Pak Ustadz ini tertarik dengan atau kembali lagi ke Masumi. Boleh tahu alasan? Saya tidak tertarik dengan Masumi karena saya memang berada di Masumi sejak saya lahir ya. Artinya ibu saya dulu adalah Sabil Muslimat pada tahun 50-an. Ketika saya mulai terlibat dalam gerakan-gerakan aktivis, saya mematut diri sebagai orang yang dibesarkan di PII dan saya juga banyak berinteraksi dengan teman-teman HMI, bahkan di tahun-tahun 2000-an malah kerap harus hadir di latihan-latihan kader HMI. Keberadaan saya di Masumi hari ini pastinya itu sebagai pilihan sadar saya bahwa saya pernah ada lama di sebuah partai yang bernama Partai Persatuan Pembangunan, kurang lebih 35 tahun saya di sana dan saya merasa perlu pulang ke rumah saya sendiri, yaitu Masumi yang berlogo bintang bulan dengan background putih dan logonya berwarna hitam. Itu alasan yang paling mendasar adalah saya merasa perlu pulang ke rumah saya sendiri secara historis, secara ideologis, secara romantis ya, dan juga secara subjektif. Saya memang adalah orang yang selalu sering menyebut saya ini adalah titisan Masumi. Dan aku bangga menjadi kader Masumi dan juga sekarang jadi pengurus pimpinan pusat Masumi dan akan menjadi bagian daripada sejarah perjalanan Masumi hari ini dan hari yang akan datang. Tapi ada alasan yang lebih penting kira-kira kalau di luar alasan yang filosofis tadi karena tadi kan Pak Ustadz bilang sudah 35 tahun di Partai P3 kan? Iya. Kalau alasan lain saya pikir saya tidak ingin sampai pada suatu posisi ketika kita berada di dalam begitu memuja-muja, memuji-muji dan membanggakan punya kita. Keluarnya saya dari P3 itu sebuah pilihan sadar ketika saya melihat bahwa jalur politik praktis tetap harus ditekuni bagi orang yang ingin agama ini bisa dijaga secara konstitusi, secara perundang-undangan dan secara penegakan. Kalau secara khusus mungkin saya ingin katakan bahwa saya sudah merasa tidak perlu lagi di tempat yang sebelum ini. Saya perlu di sini karena saya orang yang memang punya kesungguhan untuk terus belajar dan posisi saya kan posisi ideologis ya. Jadi saya beraktivitas itu biasanya saya punya pilihan sebagai pilihan sadar yang saya tekuni dengan segala risiko, tidak bicara untung rugi dan tidak bicara kalah menang. Yang saya ingin bahwa saya berada di jalan Islam dan yang lain juga di jalan Islam, tapi kalau ditanya juga alasan yang lainnya, saya pikir ya saya merasa sudah tidak mungkin lagi berada di tempat di P3 ya. Secara saya sudah keluar per tanggal 20 bulan November tahun 2017. Jadi perlu dipahami bahwa saya tidak ujuk-ujuk lalu ketika ada ikrar atau deklarasi Masumi tanggal 7 November 2020, tidak. Saya keluar dari P3 itu, kalau ditanyakan juga dasarnya, ya saya tidak bisa menerima ketika Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu la takhizil mu'minina awliya. Bagaimana orang beriman
berani merekomendasi memilih pemimpin yang kafir harbi, dan itu sudah dipahami maksudnya. Itu kira-kira karena tadi didesak terus tentang alasan utamanya, saya memang tidak sanggup adanya ada dua kubu ya, dua faksi, P3 bagian 1 dan P3 bagian 2. 1 dan 2 dua-duanya punya pilihan yang sama. Menurut saya, kalau bahasa Betawinya, lu berbeda, lu berpecah, tapi lu nggak beda juga ya, berarti sorry aja, saya pikir selesai. Dan itu sangat subjektif, dan selamat beraktivitas buat teman-teman P3 yang masih sibuk dan masih berkenan ngurus P3. Nah, kalau untuk saya secara sportif, saya sekarang berada di Masyumi dengan tugas-tugas yang harus saya tekuni, dan terus saya bermohon pada Allah untuk bisa menjadi salah satu pengurus bagian daripada dinamika politik umat Islam dan kemenangan politik Islam dalam artian yang sesungguhnya. Begitu Pak. Tapi kan masuknya Pak Ustadz ini kan dalam posisi yang tidak mungkin, dalam tanda petik tidak tepat, karena memang kondisinya sangat berat kalau misalkan untuk berjuang di dalam Masyumi, atau bagaimana kalau menurut Pak Ustadz? Selama 35 tahun saya di P3, sebenarnya Masyumi ini buat saya, dengan adanya sebutan Masyumi memanggil, itu tepat ya. Karena menurut saya banyak kader-kader yang berjiwa Masyumi yang perlu dipanggil pulang, dan panggilnya memang harus berbeda-beda. Ada yang dipanggil dengan pendekatan ideologi, ada yang dipanggil dengan pendekatan program, pendekatan historis, pendekatan emosional. Kalau soal Masyumi, menurut saya ya dia tetap menjadi kelembagaan partai yang masih perlu berjuang untuk sampai kepada sebuah kepastian legal standing secara perundang-undangan dan peraturan. Tapi insya Allah semua itu kan memang ada syarat-syarat yang harus ditempuh, dan rasanya pihak pengurus serius sekali untuk sampai mendapatkan legal secara dasar hukum, dan kemudian saya lihat untuk itu insya Allah Masyumi ada dalam posisi memiliki tiket, memiliki paspor, memiliki visa, dan seterusnya. Dan soal kenapa masih mau di sini, ya saya pikir hanya lembaga politik yang ideologinya jelas sajalah yang bisa mengajak umat ini mengarah kepada tatbikus syariah secara parlementer dan kerja-kerja politik yang normatif atau yang formal, atau kelembagaan partai yang bersifat struktur. Saya pikir itu. Yang lain ada selain Masyumi, ada partai yang A, partai B, partai C ya, dan itu semua adalah keluarga besar perjuangan politik umat Islam. Dan saya memandang mari kita sama-sama mengurus kendaraan dan mobil kita masing-masing sehingga mesinnya bagus, lampunya bagus, sopirnya pinter ngebawainnya, kondekturnya juga pinter ngajak para penumpangnya, dan kita semua menuju satu tujuan yang sama, yaitu tatbikus syariah dengan semangat menjadikan negeri kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mari ngobrol dengan Ustadz Alfian Tanjung nih, kenapa dia pulang kembali ke rumah, yaitu rumah Masyumi. Barangkali kalau istilah saya mungkin dulu pernah tersesat di partai yang lain. Mungkin begitu. Nah sekarang mungkin Pak Alfian Tanjung perlu pulang ke rumah, yaitu rumah besar Masyumi. Oke, nanti kita kembali lagi dalam obrolan yang lain dengan Ustadz kita yang ya lumayan berani dan terkenal. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sebangsa dan setanah air, juga saudara seiman, yuk kita belanja ke pedagang di pinggir jalan, asongan, dan pedagang keliling. Dengan berbelanja kepada mereka, kita sudah menyelamatkan mereka dari kemiskinan. Seperti kita tahu bahwa kemiskinan itu dekat dengan kekufuran.